Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Jawa Timur. Diduga akibat remblong, truk muatan bata ringan oleng dan menabrak gapura perbatasan antar kabupaten di Magetan. Akibat peristiwa ini, sopir dan kernet truk tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin truk yang ringsek. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Kamis pagi. Truk pengangkut bata ringan ringsek hingga tak berbentuk setelah menabrak gapura perbatasan antar Kabupaten Magetan dan Ponorogo. Polisi dibantu sejumlah warga berusaha mengeluarkan kedua korban tewas. Evakuasi korban baru bisa dilakukan setelah polisi dan warga menarik kabin yang ringsek dengan truk lainnya. Kedua korban tewas yakni pengemudi truk Abdul Manaf, usia 52 tahun, sementara kernetnya Ahmad Dahlan, usia 34 tahun, warga Bojonegoro. Kedua korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Said Iman Magetan. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika truk yang dikemudikan Abdul Manaf melaju dari arah Magetan menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian, jalan menurun tajam, diduga truk mengalami remblong sehingga menabrak gapura perbatasan di sisi kiri jalan. Truk yang membawa bata ringan atau herbal itu ya, itu kan jalannya turun, terus ada kayaknya remnya itu blong, terus truknya tidak bisa dikendalikan, terus bannya ada yang ada suara yang meletus, terus menabrak lampu ini, terus menabrak tugu gapura ini. Dugaan sementara hasil olah TKP ini? Sementara masih kita lakukan olah TKP, masih kita lakukan pendalaman, nanti perkembangan kita sampaikan. Kalau untuk korban dan mungkin pengendaranya? Alhamdulillah berkat kecepatan petugas maupun masyarakat sekitar, korban sudah kita evakuasi ke rumah sakit Magetan. Polisi dibantu warga melakukan pembersihan material gapura yang roboh, juga muatan truk yang berserakan di jalan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Mobil mendadak terbakar di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kebakaran terjadi saat mobil sedang melaju dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian depan kendaraan. Beruntung pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Mobil dilalap si jago merah di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Rabu sore. Mobil dikendarai oleh Rizky Saputra, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Menurut Rizky, awalnya mobil berjalan normal usai diservis dan mengisi bensin. Namun naas, sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian depan mobil. Rizky langsung menghentikan kendaraannya dan berupaya keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Asap tebal yang muncul lalu disusul kobaran api yang membesar. Warga sekitar dan polisi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena api terus membesar dan melahap bodi mobil. Tak lama kemudian petugas damkar Kabupaten Tuban datang dan berupaya menjinakkan api. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk memadamkan api yang membakar mobil. Ledak itu keluar asap. Terus tadi aku sempat bingung, TV-ku tak keluarin dulu baru ya wis lah. Bisa memang kebakar lah. Mas, isi bensinnya di mana nanti? Ini isi bensin di mana tadi? Dekat ini. Di Waras, dekat sini. Dugaan sementara, kebakaran mobil ini dipicu korsleting listrik di area kap mesin depan. Api membakar hampir 80% bodi mobil. Informasinya kan mobil ini habis diservis, kemudian isi bensin. Kemungkinan besar adalah masalah kelistrikan. Kemungkinan besar, dugaan sementara adalah masalah kelistrikan. Dalam peristiwa ini pemilik mobil selamat, sedangkan total kerugian masih dalam proses pendataan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Sebuah pabrik pembuatan kerupuk di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang terbakar Kamis dini hari. Api yang berkorbar saat warga terlelap tidur ini menghanguskan seluruh gudang produksi dan mesin pengolahan kerupuk. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari konsleting listrik. Sebuah pabrik kerupuk yang berlokasi di tengah permukiman padat penduduk di Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada Kamis dini hari ludes dilalap api. Api membakar seluruh gudang dan mesin produksi kerupuk karena terjadi di saat warga sedang terlelap tidur. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan berikut 1 mobil suplai air. Namun saat petugas tiba di lokasi, seluruh bangunan pabrik sudah hangus dilalap api. Meski begitu, petugas tetap berupaya memadamkan api yang membakar mesin produksi dan sebagian bangunan. Api sangat cepat merembet ke seluruh bangunan karena bangunan terbuat dari kayu serta banyak barang yang
mudah terbakar. Tahunya udah api sudah membesar, terusan ya nggak tahu tolong-tolong, warganya berbondong-bondong mau datang. Itu dari bagian mana Pak tadi Pak? Dari belakang. Apa saja Pak yang terbakar ya Pak? Wah, bahan kerupuk udah jadi, udah matang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemiliknya saat terbangun dari tidur karena mendengar suara benda berjatuhan dari belakang rumah tinggalnya. Saat dilihat ternyata api sudah membesar membakar seluruh bagian pabrik hingga bagian mesin di dalamnya. Meski korban teriak minta tolong namun warga tidak mampu memadamkan api secara manual. Itu api diduga berasal dari mana Mas? Diduga dari konsleting yang di tempat penggorengan. Sampai berapa jam tadi? Kurang lebih 2 jam. Mas, ada korban apa tidak ini? Alhamdulillah tidak ada korban. Setelah 2 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api dilanjutkan dengan melakukan pembasahan. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan apakah kebakaran diduga dari hubungan arus pendek listrik atau penyebab lain. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Terbakar api cemburu, seorang pria tega menghabisi nyawa kekasihnya di kamar hotel di Trenggalek. Informasi selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.